Bab 711. Lily, bagaimana menurutmu riasanku hari ini? Ada yang terlihat tidak natural. Apakah eyeshadow-nya terlalu tebal? Little Ju, kamu sudah cantik. Siapa yang tidak tahu bahwa kamu adalah wanita tercantik di perusahaan kita? Bahkan Tuan Liu, Tuan Li, Tuan Wei, talenta muda dan eksekutif perusahaan seperti itu, semuanya iri padamu. Hehe. Meskipun kondisi ketiga pria itu tidak buruk, mereka semua memiliki gaji tahunan 1 juta, tetapi itu tidak masuk dalam pertimbanganku. Harga rumah di Shanghai sangat mahal. Satu rumah saja harganya puluhan juta. Dengan tingkat gaji mereka, jika ingin membeli apartemen di pusat kota, setidaknya butuh 10 tahun, dan bahkan untuk membayar uang muka butuh 5 atau 6 tahun, terlalu lama, aku tidak sanggup menunggu. Lily tiba-tiba merasa sedikit terdiam. Hati Xiao Ju benar-benar terlalu tinggi. Gaji tahunan 1 juta sebenarnya dianggap remeh. Tapi jika dipikirkan harga rumah di Shanghai, memang benar gaji tahunan 1 juta itu sulit. Tidak termasuk biaya hidup, Anda bisa menabung hingga 70 juta RMB setahun. Jika ingin membeli rumah, Anda harus membayar uang muka selama 5 tahun. Anda harus memastikan bahwa Anda dapat mempertahankan posisi tinggi selama 5 tahun terakhir dan tidak dipecat. Sebagai seorang eksekutif perusahaan, ia memiliki masa depan yang cerah, tetapi juga beban pekerjaan yang berat dan banyak pengeluaran. Ia hanya bisa membeli rumah dengan KPR, dan cicilannya mencapai puluhan ribu dolar per bulan. Hidupnya pun penuh tekanan. Inilah status quo sebenarnya dari para eksekutif di Shanghai. Xiao Ju adalah wanita tercantik yang terkenal di perusahaan, kedua setelah Qin Qian, jadi wajar jika ia memandang rendah eksekutif seperti itu. Lily, apakah kau sudah dengar? Sore ini, Tuan Yan mungkin akan mengunjungi Shanghai secara pribadi. Mengenai calon presiden grup, Tuan Yue tidak bisa memutuskan sendiri. Tuan Yan harus menunjuknya sendiri. Tuan Yan. Xiao Ju, apakah kau tidak punya pendapat tentang Tuan Yan? Lily terkejut. Dia benar-benar tidak menyangka ambisi Xiao Ju akan sebesar itu hingga ia benar-benar menginginkan Tuan Yan. Seperti apa sosok yang selalu penuh misteri ini? Dia adalah dewa nasional. Pilihan utama bagi 60 wanita yang tersisa di Shanghai. Rumor mengatakan bahwa latar belakang keluarga Tuan Yan sangat misterius. Ia lahir di keluarga caibol teratas di Tiongkok, dan sejarah keluarganya melebihi 1000 tahun. Raksasa sejati. Dia baru berusia 22 tahun, namun sudah penuh talenta, tak tertandingi di masa lalu dan sekarang, dan tampan. Dengan sekali jentikan jari, dia mendapatkan grup superstar dan menyapu separuh industri hiburan. Ini bukan generasi kedua kaya biasa. Dia lebih kuat dari generasi kaya teratas. Dewa pria seperti itu terlalu jauh, sebuah keberadaan yang tak terjangkau. Kenapa kamu tidak tahu tentang Yan Zong? Mereka datang ke grup untuk inspeksi, dan aku, sebagai manajer Departemen Hubungan Masyarakat, akan memiliki kesempatan untuk menghubungi Yan Zong. Selama aku bisa menghubunginya, semuanya mungkin, kata Xiao Ju dengan percaya diri. Kedua gadis itu berdiskusi sambil merapikan riasan mereka. Ngomong-ngomong, Xiao Ju, tahukah kamu? Qin Qian disuruh oleh Tuan Fang untuk membersihkan toilet. Aku tertawa terbahak-bahak. Aku tidak menyangka dia akan mengalami hari seperti ini, hahaha. Hehe, aku sudah lama kesal dengan perempuan ini. Bukankah dia hanya mengandalkan dirinya sendiri sebagai orang kepercayaan Li Shao untuk memberi perintah kemana-mana, seorang sekretaris kecil, benar-benar menganggap dirinya bos. Sekarang sudahlah, kau pantas mendapatkannya. Aku benar-benar ingin melihat bagaimana dia membersihkan toilet, hahaha. Tawa sinis mereka sangat menyakiti Qin Qian. Mereka tidak tahu bahwa Qin Qian bersembunyi di bilik toilet. Lily, Xiao Ju, dulu aku memperlakukan kalian dengan baik, tetapi sekarang setelah kalian kehilangan kekuasaan, aku bisa melihat kalian memiliki wajah seperti ini. Qin Qian dulunya adalah sekretaris presiden, dengan status tinggi dan suka memerintah. Bahkan bisa langsung memberi perintah ke berbagai departemen. Tentu saja, banyak orang di perusahaan yang menyanjungnya. Lily dan Xiao Ju termasuk di antara mereka. Mereka masih dipanggil kakak kemarin, dan sekarang mereka menertawakannya di belakangnya. Ini terlalu nyata. Pada saat yang sama, Qin Qian menjadi semakin tidak dapat diterima, dan merendahkan dirinya sendiri hingga membersihkan toilet. Akan lebih baik jika tidak ada seorang pun di grup yang mengenalnya. Tapi begitu banyak orang yang mengenalnya. Jika seorang kenalan lama melihatnya membersihkan toilet sekarang, bagaimana mungkin dia merasa malu? Dalam situasi saat ini, aku ingin mendapatkan kembali statusku di grup, dan tidak ada cara lain. Mungkin menghubungi Chen Yuan adalah satu-satunya kesempatan. Tuan muda memintaku untuk tetap di perusahaan, tetapi sekarang aku tidak punya kesempatan untuk ikut campur dalam pengambilan keputusan inti perusahaan. Itu sama sekali tidak berguna.
Mengapa aku tidak berpura-pura menyerah, mendapatkan kepercayaan Chen Yuan, lalu menunggu kesempatannya? Qin Tian memiliki keunggulan yang unik. Pertama, dia cantik, bertubuh seksi, dan memiliki penampilan yang sempurna. Bisa selalu berada di sisi Li Shao. Bukan hanya soal cantik, intinya dia memiliki pikiran yang cerdas dan sangat pandai memahami apa yang diinginkan bos. Dia bahkan tidak perlu berbicara, bos sudah mengerti hanya dengan satu tatapan. Mampu menangani semua hal sepele di sekitar bos dengan teliti. Juga mampu menangani masalah besar dengan tegas. Memiliki bakat asisten terbaik. Kedua, pemahamannya tentang rahasia Li Shao jauh melebihi Yue Lingxuang. Dia juga tahu lebih banyak tentang hal-hal gelap keluarga Chaebol Li daripada saudari Xiao Yue. Cukup sebutkan satu atau dua secara acak. Anda bisa memenangkan kepercayaan Chen Yuan. Tentu saja, jika ingin mendapatkan kepercayaan Chen Yuan, Anda harus memberikan beberapa informasi penting. Karena Yue Lingxuang mampu bertindak sebagai agen rahasia di tempat kejadian, mengapa dia tidak bisa? Setelah memikirkannya, Qin Tian mengeluarkan ponselnya dan menelepon Li Jiamu. Jelaskan situasi dan pemikiran Anda secara detail. Bisa dibilang, karena kau punya ide seperti itu, silakan saja lakukan. Situasinya sudah seperti ini, seburuk apapun keadaannya, kau bisa memberitahu Chen Yuan apa yang kulakukan sebelumnya, agar pihak lain percaya. Li Jiamu berpikir sejenak, lalu mengangguk. Ya, Tuan, saya tahu apa yang harus dilakukan, bisa dibilang, apakah kau akan mengkhianatiku? Seperti Yue Lingxuang, jika kau memihak Chen Yuan sebagai agen rahasia, apakah kau benar-benar akan mengkhianatiku di depanmu? Tidak, Tuan Muda, saya tidak akan mengkhianati Tuan Muda, dan saya juga tidak akan mengkhianati keluarga Li. Bisa dikatakan saya akan menjadi orang kepercayaan Tuan Muda seumur hidup saya, dan saya tidak akan pernah memiliki niat setengah hati. Qin Tian berkata dengan tegas. Baiklah, saya percaya pada kesetiaanmu. Li Jiamu mengangguk. Memang, Qin Tian dapat dipercaya. Dia akan selalu setia pada gadis ini. Tidak seperti Yue Lingxuang, Qin Tian sudah lama dikalahkan olehnya, dan dia adalah wanita paling terpercaya di sisinya. Kemungkinan dia mengkhianatinya seharusnya sangat kecil. Intinya adalah, Xiao Yue awalnya cacat, tetapi ketidakpeduliannya melukai hati pihak lain, yang menyebabkan pengkhianatan. Li Jiamu tidak pernah memperlakukan Qin Tian dengan buruk. Dia hanyalah seorang sekretaris, dan Li Shao membelikannya sebuah villa di Shanghai, yang nilainya lebih dari juta yuan. Ada juga mobil mewah, perhiasan berharga, merek mewah papan atas, beli apapun yang kamu mau. Dia merasa lebih nyaman bersama Qin Tian. Menutup telepon. Qin Tian mulai merapikan riasannya di toilet. Bab 712. Kota Ajaib. Bandara Internasional Hongqiao. Qin Wushuang meregangkan pinggangnya dan duduk di pesawat selama beberapa jam, merasa sedikit mengantuk. Akhirnya kembali ke kota ajaib lagi, lebih menyenangkan berada di tempat yang familiar. Chen Yuan, aku akan pulang nanti. Aku mungkin harus pulang juga. Ye Han melirik Chen Yuan, seolah agak enggan untuk pergi. Kalau begitu, pulanglah dan lapor dulu, aku harus pergi ke perusahaan untuk mengurus beberapa hal. Bagus. Qin Wushuang dan Ye Han mengangguk bersamaan. Kedua gadis ini sudah berkeliaran di luar cukup lama. Saat tiba di Shanghai, mereka benar-benar harus pulang dulu. Sopir keluarga Qin dan keluarga Ye sudah menunggu di pintu keluar bandara. Kedua gadis itu turun dari pesawat. Mereka mengobrol sambil berjalan. Setelah mengalami hidup dan mati, jarak di antara keduanya tampaknya telah banyak berkurang. Han, apakah kamu bermeditasi akhir-akhir ini? Qin Wushuang bertanya dengan santai. Ya, Ye Han mengangguk. Aku sudah bermeditasi terus-menerus, tapi sudah begitu lama, dan aku masih belum merasakan keberadaan aura langit dan bumi. Apakah Chen Yuan benar-benar berbohong kepada kita? Atau aku memang tidak memiliki bakat untuk berkultivasi menjadi immortal? Suang-suang, sebenarnya, aku pernah merasakan aura langit dan bumi sekali, tapi hanya sekali. Begitu kata-kata itu keluar, Qin Wushuang terkejut. Dia berpikir bahwa Ye Han, seperti dirinya, sama sekali tidak bisa merasakan keberadaan aura langit dan bumi, dan bahkan Chen Yuan mungkin telah menipu mereka sejak awal. Siapa sangka Ye Han bisa merasakannya? Apa? Han, apakah kau benar-benar merasakannya? Jangan menipuku. Qin Wushuang ragu. Memang benar, aku pernah merasakannya sekali, dan aku mendapatkan banyak manfaat karenanya, bahkan kekuatanku meningkat pesat. Ye Han tampak serius. Seolah ingin membuktikan dirinya, dia mengulurkan tangan dan memeluk pinggang Qin Wushuang. Dia mengangkatnya dari pinggang, dan memutarnya 2 kali tanpa usaha sama sekali, seolah-olah dia bisa mencapai lantai 5 dalam sekali tarikan napas. Han, turunkan aku. Ya Tuhan.
Kekuatanmu benar-benar bertambah banyak. Kupikir kau sama sepertiku, tapi hanya aku yang tidak berguna. Terlalu memilukan. Sungguh memilukan. Jika semua orang adalah sampah, maka menjadi bajingan bukanlah masalah besar. Tapi masalahnya, ketika kau menyadari bahwa kaulah satu-satunya yang tidak berguna, sulit untuk menerimanya. Ye Han bisa merasakan keberadaan aura langit dan bumi. Ini menunjukkan bahwa dia memiliki akar spiritual. Chen Yuan juga memiliki akar spiritual. Apakah hanya aku yang tidak memilikinya? Ini terlalu tidak adil, kan? Hati Qin Wushuang terasa seperti terpukul 10.000 kali. Sosok Ye Han relatif ramping. Dulu, kebugaran fisikku juga sangat biasa saja, termasuk tipe kurus. Sepertinya tidak ada kekuatan. Siapa sangka merasakan aura langit dan bumi sekali saja bisa dengan mudah mengangkatnya. Ini luar biasa. Sungguh menakjubkan. Qin Wushuang awalnya berencana untuk menyerah. Tapi hari ini, rangsangan dari Ye Han sekali lagi memperkuat tekadnya untuk berkultivasi keabadian. Suang-suang, aku melihat sopirku, ayo pergi dulu. Ya, kita bertemu lagi nanti kalau ada waktu. Oke. Kedua gadis itu naik ke Rolls-Royce dan berpisah. Chen Yuan turun dari pesawat pribadi. Keluar dari bandara bersama Della Hathaway. Mereka mengenakan masker dan kacamata hitam. Yue Lingsuang sudah mengirimkan mobil bisnis untuk menunggu di bandara. Lihat gadis itu, dia tinggi dan anggun, dan dia memiliki bentuk tubuh yang sangat bagus. Mengapa gadis ini terlihat familiar, seolah-olah pernah kulihat di suatu tempat? Sial, menurutmu dia agak mirip dengan siapa? Della Hathaway. Bagaimana mungkin? Kudengar Della baru saja menyelesaikan penampilannya di Yanjing, dan dia akan berpartisipasi dalam acara variety show yang didanai oleh Tuan Yan. Mengapa dia tiba-tiba muncul di Shanghai? Seharusnya hanya sedikit mirip. Jika aku, sebagai superstar internasional, yang muncul di Shanghai, bagaimana mungkin tidak ada berita sebelumnya? Beberapa turis membicarakannya. Baru kemudian Chen Yuan tahu. Ternyata terkadang, jika Anda tidak mengenakan kacamata hitam dan masker, Anda tidak akan dikenali. Kemungkinan besar Anda tidak cukup terkenal. Lihat Della. Anda berdandan seperti ini, tetapi Anda masih bisa dikenali. Tuan Chen, kemana kita akan pergi selanjutnya? Tanya Della. Pergilah ke sebuah perusahaan, saya bawahan Anda, baru saja mengakuisisi sebuah perusahaan kecil, saya akan menunjuk seorang CEO untuk perusahaan ini. Ya, saya akan ikut dengan Anda, lagi pula saya tidak ada kerjaan. Sekitar pukul 18.30. Chen Yuan mengantar Della Hathaway ke gedung keuangan dunia. Della sedikit bingung. Melihat gedung Universal Financial, terdapat papan nama perusahaan yang sangat besar. 4 karakter dari Great Star Group terlihat. Tuan Chen, apakah ini perusahaan kecil yang Anda sebutkan? Setahu saya, Star Group adalah perusahaan hiburan dan media terkemuka di Tiongkok. Industrinya bahkan telah menembus negara-negara Eropa, termasuk Amerika Utara, Amerika Selatan, dan negara-negara Asia Tenggara. Ini sudah menjadi perusahaan kelas dunia. Perusahaan hiburan dengan nilai pasar lebih dari 3.000 miliar yuan, bukankah ini perusahaan yang Anda beli? Della hampir tertestunet. Seharusnya yang ini, benar. Chen Yuan mengangguk. Sebenarnya, dia tidak tahu banyak tentang grup superstar. Saya tidak terlalu memperhatikannya. Mungkin seperti banyak penonton biasa, mereka hanya mengenal bintang-bintang top di industri hiburan. Tapi saya tidak tahu perusahaan mana yang menaungi bintang-bintang top ini. Baru saja tiba di Menara Keuangan Dunia. Yue Lingsuang telah memimpin sekelompok eksekutif grup, menunggu di pintu. Chen Yuan turun dari mobil. Yue Lingsuang bergegas menyambutnya. Tuan Yue, yang selalu agresif, juga mulai bersikap hormat di depan Chen Yuan. Dan itu adalah rasa hormat dari hati. Bos, Anda akhirnya datang, aku punya banyak hal yang ingin kulaporkan padamu. Ayo kita naik dan bicara. Baik, bos. Yue Lingsuang mengangguk. Begitu masuk ke perusahaan, sepertinya banyak gadis yang berbisik-bisik. Mereka memandang Chen Yuan dengan sedikit kekaguman dan rasa takjub. Seluruh kantor pusat perusahaan saja memiliki ribuan karyawan. Perusahaan ini memiliki banyak wanita cantik. Entah apakah Li Jiamu sengaja merekrut wanita cantik saat merekrut orang. Mungkin industri hiburan sendiri memiliki lebih banyak wanita cantik. Ini baru kantor pusat grup, belum termasuk cabang-cabangnya. Ada banyak artis dan model yang terikat kontrak di perusahaan ini, termasuk aktor, penyanyi, pembawa acara, dan selebriti internet, banyak di antaranya cukup terkenal. Chen Yuan berjalan ke Star Group. Rasanya seperti berjalan ke tengah ribuan bunga. Seluruh perusahaan penuh dengan wanita cantik, bahkan meja resepsionis pun penuh dengan gadis-gadis cantik. Artis yang terikat kontrak,
model, dan banyak wanita cantik dengan nilai 8 atau lebih. Bekerja di lingkungan seperti itu, bahkan seorang pria pun akan bahagia, benarkan? Di sepanjang jalan, Chen Yuan menerima kedipan mata yang tak terhitung jumlahnya. Seolah-olah dia memasuki gua pansi, para wanita ini ingin melahapnya. Asap selalu enak, asap selalu enak. Tuan Yan, Anda sangat tampan. Di antara mereka ada beberapa gadis pemberani yang berinisiatif menyapa Chen Yuan, tampak bersemangat dan gugup. Xiao Yue mulai melapor ke kantor presiden. Bos, ini isi pekerjaan saya baru-baru ini, sesuai instruksi bos. Baru-baru ini, saya telah dengan panik menekan 12 perusahaan di bawah Chaebol keluarga Li. Pada hari ketiga penekanan terus-menerus mereka, kami diblokir oleh gelombang modal lain, tetapi jelas, pihak lain tidak memperkirakan kekuatan kami yang sebenarnya. Dengan dana yang dimiliki oleh Feidun Capital, ditambah dana pinjaman bank, dan sejumlah besar 5.000 miliar yuan yang diberikan kepada saya oleh bos, dana kami telah mencapai lebih dari 1 triliun. Kali ini, kita benar-benar unggul dalam perebutan modal. Ini sesuatu yang tidak diharapkan lawan kita, jadi kita menderita kerugian besar. Sejauh ini, kita telah menghasilkan lebih dari 2.000 miliar di pasar saham. Tidak hanya berhasil mengakuisisi Great Star Group hari ini, tetapi saya juga telah mengirim tim perusahaan untuk mengakuisisi properti lain dari Chaebol keluarga Li, termasuk Hotel Bintang 5, jaringan bar, 1 grup anggur, dan 1 grup minuman keras. 1 grup bir, sebuah perusahaan minuman, ditambah jaringan KTV, sebuah perusahaan kendaraan energi baru. Merger dan akuisisi ini diperkirakan akan selesai dalam 1 atau 2 bulan, Chaebol Li pasti akan sangat bersemangat kali ini. Saudari Xiao Yue mengeluarkan setumpuk tebal materi M dan A sambil melaporkan pekerjaannya. Melihatnya, kulit kepala Chen Yuan terasa mati rasa. Biarkan dia secara paksa menurunkan harga saham perusahaan Chaebol Li. Awalnya saya berpikir bahwa jika saya beroperasi seperti ini, saya akan kehilangan ratusan miliar apapun yang terjadi. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Dia tidak hanya tidak merugi, tetapi juga menghasilkan ratusan miliar. Ini terlalu menguntungkan, kan? Bab 713. Bos, ada satu hal lagi yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Yue Lingsuang tiba-tiba berkata dengan serius. Anda katakan, selama ini, transfer atau investasi yang Anda berikan kepada saya selalu melalui rekening pribadi saya. Jika itu perusahaan kecil, tidak masalah rekening siapa itu. Itu melanggar aturan. Dana Anda yang mencapai ratusan miliar di setiap kesempatan, jika Anda tidak menggunakan rekening perusahaan, akan membawa risiko yang sangat besar bagi harta Anda sendiri. Dan satu hal yang perlu saya perjelas adalah bahwa perwakilan hukum Feidun Capital bukanlah Anda, dan ekuitasnya bukan atas nama Anda. Anda telah menghabiskan begitu banyak uang dan mengembangkan Feidun Capital hingga level saat ini. Pada akhirnya, Anda mungkin akan berakhir tanpa apapun. Tidak bisa mendapatkannya. Jadi, ini dokumen transfer saham. Setelah menandatangani dokumen ini, Feidun Capital akan kembali kepada Anda. Saya sudah bertanya kepada Luo Luo dan Meng Meng beberapa hari yang lalu, dan mereka tidak keberatan. Saham awal Feitian Group atas nama Wang Meng Meng. Namun, setelah Feitian Group dan Dundi Group bergabung, Lin Ziluo juga mengambil sebagian saham. Setelah Yue Lingsuang mengambil alih dan membangun kembali Feidun Capital, Chen Yuan telah menginvestasikan uang padanya, menggunakan dana dari rekening pribadinya. Melalui pengenceran saham, Yue Lingsuang menjadi pemegang saham terbesar Feidun Capital. Setidaknya pemegang saham utama secara nominal. Meskipun semua orang tahu bahwa uang itu diberikan oleh Tuan Yan, dan Yue Lingsuang ingin mengembalikan saham tersebut lebih dari sekali. Tetapi Chen Yuan dengan tegas menolak. Seiring waktu, inilah situasi saat ini. Yue Lingsuang memegang 80,00% saham Feidun Capital, dengan nilai pasar 6.000 triliun yuan. Wang Meng Meng memegang 2.000% saham Feidun Capital, dengan nilai pasar miliar. Lin Ziluo memegang 2.000% saham Feidun Capital, dengan nilai pasar miliar. Nilai pasar Feidun Capital telah melebihi 2 triliun yuan. Oleh karena itu, Chen Yuan tidak memiliki sepeser pun saham di Feidun Capital. Tidak sepeser pun dari seluruh grup itu miliknya. Keren. Sistem tidak dapat menentukan bahwa dia dicurigai melakukan pencucian uang. Dan sekarang, Yue Lingsuang malah ingin mengembalikan saham itu kepadanya. Sungguh lelucon. Sama sekali tidak. Xiao Yue, dengan ukuran Feidun Capital saat ini, jika kamu ingin mentransfer kembali saham yang kamu inginkan atas namaku, berapa banyak pajak yang harus kamu bayar? Apakah kamu tahu? Tanya Chen Yuan segera. Tidak masalah, bos, pajak ini sepenuhnya dalam batas yang bisa kita tanggung. Setelah proyek kota film dan televisi sepenuhnya dikembangkan, pajak transfer mungkin akan mencapai ratusan miliar saat itu, jadi transferlah secepat mungkin sekarang, dan sedikit kerugian tidak masalah.
Xiao Yue, apakah ada perbedaan mendasar antara kamu yang memegang saham ini dan aku yang memegang saham ini? Aku sepenuhnya mempercayaimu. Tapi, tidak ada yang salah dengan itu. Tidak perlu membahas masalah ini. Grup ini masih dalam tahap pengembangan. Kamu seharusnya tidak memikirkannya. Apakah ada perbedaan antara saham grup atas namamu dan atas namaku? Chen Yuan berkata dengan tegas. Sepertinya mereka sama sekali tidak ingin membicarakan topik ini. Nima, apakah ini soal kepemilikan aset bernilai triliunan? Siapa lagi yang tidak ingin membicarakannya? Apakah bos benar-benar tidak takut aku akan mengambil alih grup ini? Apakah kamu benar-benar tidak khawatir dengan kekayaan bersih beberapa triliun? Yue Lingsuang sangat akurat dalam menilai orang. Dia belajar psikologi. Jadi, Chen Yuan benar-benar tidak khawatir sama sekali. Betapa percaya dirinya. Betapa arogannya. Kalimat terpenting adalah, apa bedanya antara milikmu dan milikku? Inilah yang diungkapkan Chen Yuan. Jelaskan apa? Itu berarti pihak lain sepenuhnya menganggapnya sebagai miliknya sendiri. Karena kita adalah sesama manusia, kita tentu saja tidak membedakan antara kau dan aku. Kemurahan hati dan kedermawanan Chen Yuan sangat menyentuh Yue Lingsuang. Dibandingkan dengan Li Jiamu, ini seperti langit dan bumi. Bos seperti inilah yang rela ia ikuti dengan mengorbankan segalanya. Cendekiawan rela mati demi orang kepercayaan. Jadi bagaimana jika bos memberi perintah dan seluruh dunia menjadi musuh? Yue Lingsuang. Tingkat kesukaan +1. Tingkat kesukaan saat ini, 100 poin. Ding. Ditemukan bahwa anjing penjilat anjing kedua dengan nilai sempurna lahir di antara para pengikut anjing tuan rumah. Anjing penjilat anjing ini sangat setia, patuh kepada tuan rumah, dan tidak akan pernah mengkhianati. Selamat kepada tuan rumah atas keberhasilan menyelesaikan misi serangan balik penjilat anjing. Ding. Nilai prestise sosial menjilat anjing ini sangat tinggi, dan hadiahnya digandakan. Ding. Hadiah atribut dasar tuan rumah, semua atribut +10. Poin penguatan hadiah, 20 poin. Nama, Chen Yuan. Usia, 22 tahun. Tinggi, 185 cm. Berat, 78 kg. Kekuatan, 145. Konstitusi, 195. Semangat, 145. Kelincahan, 145. Nilai rata-rata orang dewasa normal, 10. Status, melampaui batas tubuh manusia. Sisa hidup, 80 tahun. Poin penguatan tersisa, 110. Keterampilan. Silakan klik daftar keterampilan. Chen Yuan sedikit bingung. Dia benar-benar langsung menyerang balik saudari Xiao Yue. Detik berikutnya, arus hangat khusus menyapu seluruh tubuhnya. Rasanya senyaman berendam di mata air panas. Kebugaran fisiknya sekali lagi diperkuat. Semua atribut telah meningkat 10 poin. Yang lebih mengejutkan Chen Yuan. Dalam daftar atributnya, ada atribut tambahan. Hidup. Sial. Sebelumnya tidak ada atribut seperti itu. Aku punya sisa hidup 80 tahun, jadi aku bisa hidup sampai tahun. Sistem, bisakah aku memperkuat umurku? Chen Yuan bertanya dengan ragu. Ya, perkuat umur. Untuk setiap 100 poin peningkatan, umur dapat diperkuat selama 1 tahun. Sangat mahal. Ternyata butuh 100 poin untuk memperpanjang umur 1 tahun. 100 poin penguatan dapat memperkuat banyak keterampilan, dibandingkan dengan anak muda, itu jelas tidak sepadan. Tetapi bagi para lansia, selama mereka dapat melanjutkan hidup mereka, apalagi 100 poin, 1000 poin sangat berharga. Waktu tak ternilai harganya. Sulit diukur. Dengan atribut umur panjang, Chen Yuan tiba-tiba menjadi sangat bersemangat. Jika dia dapat mengumpulkan 1 poin peningkatan, bukankah dia bisa hidup 100 tahun lagi? Muak. Chen Yuan sangat gembira. Langsung memeluk Yue Lingsuang, dia menciumnya dengan ganas. Atau bibir ke bibir. Xiao Yue, kau benar-benar bintang keberuntungan kakakku. Haha. Kakak Xiao Yue juga tercengang oleh ciuman itu. Meskipun dia sudah lama menyerah pada Chen Yuan, dia selalu bermimpi bahwa suatu hari dia akan bisa. Tapi semuanya terjadi terlalu tiba-tiba. Ini sangat memalukan, bagaimana bos bisa melakukan ini? Terlalu memalukan. Dengan panik, Yue Lingsuang berlari keluar kantor. Aku merasa seperti ada rusa yang menabrak jantungku. Tuan Yue, ada apa dengan Anda? Tidak ada apa-apa. Hei, Tuan Yue tampak memerah di seluruh wajahnya, sampai ke pangkal lehernya. Apa yang Yue Zong dan Yan Zong lakukan di kantor tadi? Mungkinkah? Bukankah ini normal? Nona Yue selalu menjadi orang kepercayaan Nyonya Yan, kalau tidak, dia tidak akan sepenuhnya dipercaya oleh Nyonya Yan.
Setiap kali perusahaan menghadapi krisis, Nyonya Yan menghabiskan banyak uang untuk membalikkan keadaan. Apakah perlu membicarakan hubungan ini? Aku belum pernah melihat Presiden Yue terlihat malu sebelumnya. Saat kedua bawahan Yue Lingsuang sedang berdiskusi panjang lebar, seorang wanita berpakaian seragam sekretaris menyelinap masuk ke kantor sambil membawa secangkir kopi seduh. Bab 714. Perbarui sesegera mungkin. Tanpa iklan. Wanita ini mengenakan kemeja putih dan rok merah. Dan stoking hitam. Tapi itu jelas bukan intinya. Intinya adalah wanita ini terlihat sangat polos, tetapi sosoknya sangat menggoda, sangat seksi, polos dan penuh nafsu. Dia bisa disebut kombinasi hasrat murni. Membuat orang melihatnya, dan merasa gelisah. Chen Yuan berjalan terus. Menemukan banyak wanita cantik di grup superstar. Tetapi jika ingin mengatakan bahwa Anda dapat dibandingkan dengan gadis di depannya, benar-benar tidak banyak. Intinya adalah, meskipun gadis-gadis lain semuanya cantik, mereka semua memiliki bentuk wajah yang sama. Jika Anda tidak melihat dengan cermat, Anda tidak akan dapat membedakan siapa-siapa. Mereka semua terasa sama. Tetapi wanita di depannya berbeda. Mengesankan dalam sekejap. Hampir bisa menyamai penampilan Yue Ningxuang. Tuan Yan, kopi Anda. Wah, suaranya cukup bagus. Chen Yuan menatapnya dengan saksama. Sepertinya saya tidak memesan kopi, kan? Siapa yang mempersilakan Anda masuk? Pak Yue yang meminta saya membuat kopi. Kau bohong, Pak Yue mengerti kebiasaanku. Aku tidak suka kopi, aku suka jus. Maaf, Pak Yan, aku menyukaimu. Pengakuan tiba-tiba itu membuat Chen Yuan terkejut sejenak. Dia memang memiliki cukup banyak penggemar wanita. Tapi jelas tidak termasuk yang ada di depannya. Sepanjang jalan, hampir semua gadis di seluruh kelompok menunjukkan kekaguman dan rasa suka pada Chen Yuan. Seorang pria tinggi, kaya, dan tampan yang berkelas tidak perlu melakukan apapun, dan dia secara alami memiliki daya tarik yang luar biasa bagi para gadis. Jadi para gadis ini memiliki tingkat kasih sayang yang tinggi padanya sejak awal. Dan wanita di depannya ini memiliki skor kesukaan minus 80. Itu bukan perasaan yang baik sama sekali. Aku takut itu menjijikkan sampai ke tingkat musuh, kan? Dari sudut pandang yang berbeda, Qin Qian dan Chen Yuan benar-benar musuh. Bagaimanapun, pria yang paling dicintainya telah menjadi seperti sekarang ini karena Chen Yuan. Pelakunya adalah Chen Yuan. Bukankah ini musuh? Seandainya bukan karena Chen Yuan yang menjatuhkan Li Shao ke tanah, apakah dia harus membersihkan toilet? Kau menyukaiku. Jadi, karena kau naksir aku, kau sangat ingin bertemu denganku. Ya, sebenarnya, saya sudah memperhatikan Anda, Tuan Yan, sejak lama. Saya telah menonton semua video Anda bermain piano, bermain basket, berlari, dan bahkan bermain biola. Sebenarnya, saya juga tahu bahwa Anda mahir dalam bela diri, menyanyi, dan berakting. Film yang Anda bintangi akan dirilis sekitar sebulan lagi. Tidak ada penggemar yang lebih setia daripada saya. Qin Qian menunjukkan tatapan fanatik. Anda tahu banyak hal. Chen Yuan menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya. Orang biasa yang makan melon tidak tahu bahwa Chen Yuan mahir dalam bela diri dan berakting. Saat ini, Yue Lingsuang sedikit tenang. Ia berjalan masuk ke kantor lagi. Bisa dibilang Anda. Apakah kalian saling kenal? Ya, bos, Qian dan saya sudah saling kenal sejak kecil. Kami berdua adalah pion yang dilatih oleh Chaebol keluarga Li. Dia memiliki nilai bagus sejak kecil. Dia lulus dari Universitas Cambridge di Inggris dengan gelar Master Ganda. Dia adalah asisten tangan kanan Li Jiamu. Benar. Chen Yuan mengangguk penuh arti. Orang kepercayaan Li Jiamu, tidak heran popularitasnya sangat rendah. Sepertinya dia juga seorang gadis yang telah dicuci otaknya sejak kecil. Mirip dengan latar belakang Yue Lingsuang. Ding, operasi menjilat anjing dimulai. Nama, Qin Qian. Usia, 25 tahun. Tinggi, 167,2 cm. Berat, 48 kg. Nilai wajah, 9,3 poin. Tingkat kesukaan saat ini, 80 poin. Mengikat hubungan menjilat anjing, ketika tingkat kesukaan wanita dengan tuan rumah melebihi 95 poin, serangan balik berhasil, dan identitas diubah, pihak lain akan menjadi tuan rumah yang menjilat anjing. Setelah serangan balik selesai, hadiah berupa 10% konsumsi emas menjilat anjing. Poin peningkatan hadiah, 50 poin. Poin peningkatan dapat memperkuat tubuh tuan rumah, termasuk fisik, kekuatan, semangat, kelincahan, umur, dan berbagai keterampilan tuan rumah. Keterampilan bonus, mahir berbahasa Inggris,
mahir dalam psikologi, mahir dalam manajemen bisnis, mahir dalam integrasi sumber daya perusahaan, mahir dalam akuntansi dan aktuaria, mahir dalam hukum, mahir dalam perencanaan. Dia benar-benar berbakat. Bukan hanya Vas cantik. Wanita ini sangat membenci saya. Jika grup superstar ini diserahkan kepadanya, dia akan membunuh seluruh grup. Bagus sekali. Hargai bakat seperti Anda. Mata Chen Yuan berbinar. Karena kau pernah menjadi sekretaris presiden grup bintang besar, kau pasti memiliki pemahaman yang baik tentang operasi dan manajemen grup. Kau juga lulus dari Universitas Cambridge di Inggris dengan gelar master ganda. Kau hanya seorang sekretaris kecil untuk presiden. Bukankah itu agak rendah? Bagaimana kalau begini, kau akan menjadi presiden grup bintang besar di masa depan, kau sangat familiar dengan bisnis grup, kau bisa memulai dengan sangat cepat. Itu dia. Chen Yuan melambaikan tangannya. Masalah itu diselesaikan di tempat. Ini. Yue Lingsuang memegang daftar rekomendasi kandidat presiden di tangannya, dan dia benar-benar tercengang. Dia benar-benar tidak pernah berpikir bahwa Chen Yuan akan membuat keputusan seperti itu. Qin Qian memang sangat familiar dengan operasi dan manajemen grup bintang besar. Tapi masalahnya adalah, dia tidak harus salah satu dari mereka sendiri. Mungkin itu mata-mata yang dikirim oleh keluarga Li. Ini sangat jelas. Bos, saya punya daftar rekomendasi dari presiden. Apakah Anda ingin mempertimbangkannya? Yue Lingsuang menyerahkan sebuah daftar. Apakah Anda mempertanyakan keputusan saya? Tidak, bos, saya tidak. Baiklah, itu saja. Mulai sekarang, Anda bisa bertanggung jawab langsung kepada saya atas urusan grup superstar. Chen Yuan melirik Yue Lingsuang lalu ke Qin Qian. Sepertinya ada sedikit makna di matanya. Qin Qian langsung terkejut. Dia tidak pernah menginginkan posisi presiden. Paling-paling, menjadi asisten presiden, atau sekretaris presiden, dan kembali ke posisi asalnya adalah harapan terbesarnya. Tidak pernah menyangka Chen Yuan akan sebodoh itu. Tuan Yan adalah orang yang sangat cerdik, dia akan benar-benar yakin bahwa saya akan menjadi presiden. Tidak, pasti ada jebakan, ini pasti godaan, dia tidak akan mudah mempercayai saya. Awalnya, Yue Lingsuang merasa bahwa penunjukan Chen Yuan tidak tepat. Sedikit omong kosong. Tapi pikirkanlah. Kapan Chen Yuan membuat keputusan yang salah? Tidak. Tidak sekalipun. Ketika seorang bos melihat masalah, dia selalu memiliki pandangan jauh ke depan, dan ketika dia menyusun strategi, dia akan meraih kemenangan ribuan mil jauhnya. Bagaimana mungkin orang yang begitu cerdas dan banyak akal gagal memahami pertanyaan ini? Apakah bos tidak tahu bahwa Qin Qian adalah mata-mata keluarga Li? Dia tahu. Sekarang kau tahu, mengapa kau masih melakukannya? Pasti ada makna yang dalam di baliknya. Inilah jurang pemisah antara aku dan bosku. Aku hanya bisa melihat permukaannya saja, tapi aku tidak bisa melihat esensi di baliknya. Baik, bos. Karena bos sangat menghargai Tuan Qin, maka Tuan Qin, Anda akan menjadi presiden grup bintang besar mulai sekarang. Keputusan Chen Yuan. Apapun keputusannya, dia mempercayainya tanpa syarat. Ini. Qin Qian sendiri sedikit bingung. Apakah hak bicara Chen Yuan benar-benar sebesar itu? Yue Lingsuang tidak berani keberatan dengan siapapun yang mengatakannya. Sepertinya selama aku mendapatkan kepercayaan Chen Yuan, aku akan memiliki keputusan akhir di grup bintang besar. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara mendapatkan kepercayaannya? Presiden ini naik jabatan terlalu mudah. Dia bisa menyingkirkanku kapan saja. Kalau aku bisa mendapatkan saham, bukankah itu? Memikirkan hal ini. Saatnya untuk memilih sertifikat. Ingin memenangkan kepercayaan rakyat. Chen Yuan harus tahu bahwa dia telah sepenuhnya mengkhianati keluarga Li. Bab 715. Perbarui sesegera mungkin. Tanpa iklan. Bos, saya akui bahwa saya dulunya bagian dari keluarga Li, tetapi mulai hari ini, saya adalah bos. Mungkin Anda tidak percaya, tetapi saya bersedia menggunakan tindakan untuk membuktikan diri, tekad saya untuk sepenuhnya memutuskan hubungan dengan keluarga Li. Qin Qian selesai berbicara. Dia dengan tegas mengeluarkan sebuah dokumen dan menyerahkannya. Ini apa? Ini adalah daftar personel, yang berisi informasi tentang semua personel Chaebol keluarga Li, yang telah ditempatkan di grup superstar, termasuk asal-usul dan masa lalu mereka. Dengan daftar personel ini, dimungkinkan untuk mencantumkan semua orang yang berpengaruh di keluarga Li, dan membersihkan perusahaan. Selain itu, dalam dokumen ini, beberapa pemimpin departemen grup memanfaatkan posisi mereka untuk mendapatkan uang tambahan, mencuci uang, dan menggelapkan dana publik. Dengan bukti ini, membersihkan para pemboros lama ini dari perusahaan akan sangat mudah. Chen Yuan membuka berkas itu. Dia meliriknya sekilas. Bagus sekali. Dokumennya benar-benar lengkap. Daftar ini mencatat bahwa si Anu,
pada hari tertentu di tahun tertentu, melakukan beberapa pelanggaran peraturan dan disiplin, dan orang-orang yang terlibat termasuk si Anu. Hubungan seperti apa yang dimiliki seseorang dengan Lee Chaebol? Kapan Anda bergabung dengan perusahaan? Berapa banyak hal memalukan yang telah Anda lakukan selama masa jabatan Anda di posisi ini? Orang-orang ini semua adalah duri dalam daging bagi Lee Chaebol. Akan sangat merepotkan jika saya meminta Xiao Yue untuk membersihkan mereka satu persatu. Dia tidak punya banyak waktu untuk melakukan hal-hal sepele ini. Tetapi jika orang-orang ini tetap berada di perusahaan, itu akan sangat merugikan perusahaan. Dan poin kuncinya adalah jika karyawan lama diberhentikan tanpa pandang bulu. Saya khawatir itu akan membahayakan banyak karyawan di perusahaan. Itu juga akan menyebabkan ketidakpuasan dan kecemasan pada banyak karyawan. Tetapi dengan daftar ini berbeda. Serangan yang tepat, masuk akal. Tidak seorang pun dapat lolos. Langsung menyelesaikan kontradiksi internal perusahaan secara mendasar. Benar sekali, bos memiliki makna yang dalam-dalam memilih Qin Qian. Biarkan dia menjadi presiden. Demi mendapatkan kepercayaan bos, dia pasti akan membuat surat nominasi yang memuaskan untuk menunjukkan tekadnya mengkhianati keluarga Li sepenuhnya. Dengan informasi daftar personel ini, kita bisa menghemat banyak masalah. Dan dia benar-benar ingin memenangkan kepercayaan bos, itu sama sekali tidak mudah. Ketika kau benar-benar memenangkan kepercayaan, aku khawatir keluarga Li akan musnah. Tentu saja, pasti ada ikan yang lolos dari jaring dalam daftar ini. Personel inti keluarga Li yang benar-benar ditempatkan di kelompok superstar pasti tidak akan diserahkan begitu saja. Jika aku diam-diam menemukan ikan-ikan yang lolos dari jaring ini, aku tidak tahu apakah Li Jiamu akan berpikir begitu. Apakah kau curiga Qin Qian benar-benar berkhianat? Karena kau ingin memainkan urusan Raka, bos akan memberimu tindakan balasan. Bos lebih baik. Karena ini sesuatu yang bisa kupikirkan, bos pasti sudah memikirkannya. Yue Lingsuang mengangguk kagum. Kekaguman pada Chen Yuan telah mencapai titik fanatisme. Bagus sekali, kau benar-benar tidak mengecewakanku. Mulai sekarang, kau adalah presiden. Besok, aku akan meminta Xiao Yue untuk mengadakan rapat dewan dan secara resmi memilihmu sebagai presiden grup bintang besar. Serahkan saja, dan aku akan mengurus semua masalah yang muncul. Chen Yuan berdiri dan menepuk bahu Qin Qian. Qin Qian sedikit bersemangat. Sedikit gugup lagi. Apakah Chen Yuan benar-benar mempercayaiku? Sepertinya terlalu mudah, kan? Dia tidak pernah meragukan keandalan informasi ini. Yang lebih aneh lagi adalah Yue Lingsuang bahkan tidak membantahnya. Sepertinya dia benar-benar tidak berniat menghentikanku menjadi presiden. Apakah akan ada kecurangan di dalamnya? Sepertinya ujian sebenarnya belum dimulai. Aku harus lebih berhati-hati, dan aku tidak boleh memberi alasan apapun untuk si jalang Yue Lingsuang itu. Ngomong-ngomong, bos, ada satu hal lagi yang ingin kukatakan. Qin Qian berkata lagi. Ada apa? Begini ceritanya. Belum lama ini, adik perempuanmu, Wang Mengmeng, menandatangani kontrak dengan sebuah perusahaan film dan televisi bernama Jiaolong Film and Television Group. Sebenarnya, Jiaolong Film and Television Group juga merupakan perusahaan film terkenal, dan memiliki hubungan kerjasama tertentu dengan Superstar Group. Mereka baru saja memulai sebuah film yang diinvestasikan oleh Du Shaowei, putra keluarga Du, salah satu dari 6 keluarga besar di Xianjiang. Namun pagi ini, sesuatu yang mengerikan terjadi pada kru Jiaolong. Tuan Du Shaowei dibunuh. Dia ditikam 7 kali di perut dan meninggal di tempat. Adikmu, Wang Mengmeng, tampaknya hilang. Kru dan polisi saat ini sedang mencarinya. Polisi menduga bahwa kematian Du Shaowei terkait erat dengan Wang Mengmeng. Begitu Qin Qian mengatakan ini, ekspresi wajah Chen Yuan langsung berubah dingin. Suasana tiba-tiba menjadi sangat mencekam. Tidak ada emosi sama sekali di wajah Chen Yuan. Tidak marah atau senang. Bahkan matanya pun tenang. Tapi tiba-tiba sangat tertekan. Sepertinya bahkan udara pun menjadi sedikit lebih berat. Selalu ada rasa penindasan yang akan datang. Bos, ini kelalaian saya. Seharusnya saya mengatur pengawal untuk Mengmeng sebelumnya, tetapi Mengmeng tidak suka memiliki pengawal pria di sekitarnya, jadi dalam beberapa hari terakhir, saya telah mencari pengawal wanita terbaik. Tetapi pengawal wanita sangat sedikit, jadi tidak mudah menemukan kandidat yang cocok dalam waktu singkat, sehingga masalah ini tertunda. Saya tidak menyangka akan sampai seperti ini, sesuatu terjadi pada Mengmeng. Bos, ini tanggung jawab saya. Yue Lingsuang menundukkan kepalanya. Chen Yuan memang telah memerintahkan hal ini. Tapi dia tidak melakukannya dengan baik. Bagaimana bisa menyebabkan kesalahan sebesar ini? Dia yang harus disalahkan. Ini bukan urusanmu. Bahkan jika kau menemukan pengawal, itu tidak akan membantu.
Orang yang mereka targetkan bukanlah Meng Meng, melainkan aku. Chen Yuan memejamkan mata, dan dengan cepat menganalisis dalang di balik layar. Aku khawatir masalah ini ada hubungannya dengan Dark Web. Metodenya sangat kejam, membunuh orang di setiap kesempatan. Bahkan di tempat ramai seperti kru, mereka berani bertindak tanpa belas kasihan. Selain Dark Web, Chen Yuan tidak bisa memikirkan kekuatan lain. Seperti kata pepatah, tidak seburuk keluarga sendiri. Tidak masalah jika orang-orang ini menargetkan Chen Yuan, dan dia tidak mengatakan apapun tentang membuat perintah perburuan global. Itu hanya balas dendam, menyerang gelombang situs web di belakang layar. Tapi sekarang kalian menggunakan metode ini. Chen Yuan benar-benar marah. Saat itu, telepon tiba-tiba berdering. Panggilan yang aneh. Chen Yuan menekan untuk menjawab. Siapa? Tuan Yan, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya seorang pemulung internet gelap dan orang yang bertanggung jawab atas wilayah Tiongkok Tengah. Dengan menyesal saya memberitahukan bahwa saudara perempuan Anda, Wang Meng Meng, dan pacar pertama Anda, Lin Sutong, saat ini berada di tangan kami. Chen Yuan terkejut sejenak. Cukup bagi orang-orang ini untuk menangkap Wang Meng Meng, mereka juga bisa mengancam Chen Yuan, apa-apaan si penangkapan Lin Sutong itu? Apakah hidupnya ada hubungannya dengan Lao Su? Katakan padaku, apa yang kau inginkan dan apa tujuanmu? Chen Yuan tidak ingin bertele-tele, dan langsung ke intinya. Bab 716. Tuan Yan berbicara cepat, jadi saya akan langsung saja. Para eksekutif kantor pusat ingin mengundang Tuan Yan untuk mengunjungi Amerika Serikat. Saya rasa Anda harus sangat jelas tentang detailnya. Sebelum itu, kami tidak akan menyakiti Wang Meng Meng dan Lin Sutong. Nanti, kami akan mengirimkan videonya. Dududu gelombang. Setelah pihak lain selesai berbicara, dia menutup telepon. Tak lama kemudian, sebuah akun WeChat yang tidak dikenal menambahkan Chen Yuan sebagai teman dan mengiriminya sebuah video. Lokasi pengambilan video ini seharusnya di dalam pesawat. Wang Meng Meng dan Lin Sutong dikelilingi oleh sekelompok pria berjas dengan tatapan acuh tak acuh. Dalam video tersebut, mereka sedang makan, dan tampaknya mereka tidak mengalami penyiksaan. Jelas, penyiksaan sandera adalah perilaku yang sangat rendah. Sebagai organisasi bawah tanah teratas di dunia, tentu saja ada perbedaan mendasar dari penculik biasa. Orang-orang berjas ini bahkan tampak telah menerima pelatihan militer, dan mereka benar-benar mematuhi perintah atasan mereka. Kapanpun dan dimanapun, mereka selalu bersikap siap berperang. Video itu hanya berdurasi 15 detik. Waktu pengambilan gambarnya seharusnya pagi hari. Saya khawatir Wang Meng Meng dan Lin Sutong sudah tiba di wilayah Amerika Serikat. Mereka bahkan menggunakan pesawat pribadi. Sumber daya yang dimiliki Dark Web memang luar biasa. Penculik biasa menculik sandera hanya untuk pemerasan. Tidak ada kekurangan uang di Dark Web. Situs web ini sendiri didukung oleh kekuatan Chaebol, dan komisi dari Dark Web, ditambah transaksi senjata, dan berbagai bisnis lainnya menghasilkan pendapatan tahunan ratusan miliar dolar. Ada cabang organisasi di seluruh dunia. Di beberapa negara di Afrika, mereka bahkan mengendalikan sejumlah besar angkatan bersenjata, menduduki pegunungan seperti raja, dan menguasai berbagai sumber daya mineral. Mereka melakukan berbagai upaya untuk menculik Wang Meng Meng dan Lin Sutong, bukan untuk memeras uang Chen Yuan. Tetapi untuk sesuatu yang lebih penting. Kali ini, Tuan X akan bernegosiasi langsung dengan Chen Yuan. Hanya ada dua pilihan. Pertama, bergabunglah dengan jaringan gelap, hancurkan semua informasi rahasia, secara sukarela dikendalikan oleh jaringan gelap, dan bekerja sama dengan para ahli rekayasa modifikasi genetik untuk meneliti dan mengungkap rahasia mereka. Kedua, tidak akan ada kedamaian mulai sekarang. Anda akan menjadi sasaran pembunuhan tanpa henti oleh organisasi internet gelap, termasuk kerabat, teman, kekasih, dan orang-orang yang tidak jelas identitasnya, yang semuanya akan menderita pembalasan yang kejam dan berdarah. Ini baru permulaan. Bahkan pengawal terbaik pun tidak dapat menghentikan organisasi internet gelap untuk menyerang. Anda akan hidup dalam kestongku dan penyesalan. Video ini dikirim ke Chen Yuan. Artinya memberitahu Chen Yuan bahwa Wang Meng Meng dan Lin Sutong masih aman untuk saat ini. Tetapi jika dia tidak pergi ke Amerika Serikat, saya khawatir dalam beberapa hari, mereka akan menerima foto kedua mayat itu. Tidak diragukan lagi. Bos, apakah Anda perlu memanggil polisi? Tidak perlu, bahkan jika Anda memanggil polisi, apakah polisi masih bisa pergi ke Amerika untuk menyelamatkan orang tersebut? Mengapa saya tidak pergi sendiri ke sana, dan berlibur ke Amerika Serikat dan membeli beberapa oleh-oleh? Yue Lingsuang menundukkan kepalanya. Merasa semakin malu. Seandainya bukan karena kelalaiannya, Meng Meng tidak akan diculik, dan bos tidak akan diancam. Bahkan pergi ke Amerika Serikat untuk berpetualang. Untuk pertama kalinya, dia merasa bahwa dia telah menghasilkan begitu banyak uang,
dan ada saat-saat ketika dia sangat tidak berdaya. Menyewa pengawal dari perusahaan keamanan masih belum bisa diandalkan seperti pengawal pribadi. Kita harus mengembangkan kekuatan kita sendiri. Berapapun uang yang dikeluarkan, kita harus secara paksa membentuk tim yang dapat melindungi bos dan keluarganya. Kita harus memiliki kekuatan untuk melawan organisasi bawah tanah internasional ini. Bahkan di beberapa negara di Afrika, akan lebih baik untuk melatih beberapa tentara bayaran dan memiliki pasukan bersenjata sendiri. Yue Lingsuang tidak memberitahu Chen Yuan. Dia diam-diam mengingat masalah itu di dalam hatinya. Bos, mengapa saya tidak menemani Anda ke Amerika? Kakak Xiao Yue berkata lagi. Tidak, Anda masih memiliki banyak hal yang harus diurus, biarkan Dela menemani saya ke Amerika Serikat besok. Saat Chen Yuan berbicara dengan Yue Lingsuang, Qin Qian yang berdiri di samping sudah menajamkan telinganya. Dia tidak menyangka keadaan akan berubah seperti ini. Wang Mengmeng diculik. Masih terkait dengan Amerika Serikat. Jadi, kelompok orang ini kemungkinan besar adalah pembunuh yang membunuh Westbrook. Mereka menculik Wang Mengmeng untuk mengancam Chen Yuan. Tuan Muda sengaja mengatur agar Wei Shao mencemarkan nama baik Wang Mengmeng dan bersiap untuk mendatangkan malapetaka ke timur, tetapi terjadi kecelakaan dalam rencana tersebut. Bukan orang-orang Chen Yuan yang menyelamatkan Wang Mengmeng. Itu adalah kelompok organisasi bawah tanah internasional lainnya. Sepertinya dia orang Amerika. Jumlah informasi ini agak mengejutkan. Kelompok orang ini begitu kejam sehingga bahkan Westbrook berani membunuhnya. Chen Yuan pergi ke Amerika Serikat, mungkin dia tidak akan pernah kembali. Sungguh peristiwa yang membahagiakan. Beritahukan berita ini kepada Tuan Muda nanti, Tuan Muda akan sangat senang. Tidak, aku tidak bisa menghubungi Tuan Muda sembarangan sekarang. Jika aku dicurigai, aku mungkin tidak akan menjadi presiden Dewan Direksi besok. Lebih baik Chen Yuan pergi ke Amerika Serikat. Aku diangkat secara pribadi oleh Presiden Yan. Saat itu, Yue Lingsuang tidak akan bisa memecatku dengan mudah. Aku akan memiliki lebih banyak ruang untuk bertindak. Grup superstar ada di tanganku. Akan jatuh ke dalam krisis utang yang besar. Sulit bagi sebuah grup untuk menghasilkan uang, tetapi bukankah mudah untuk kehilangan uang? Aku yakin aku tidak akan bisa menjadi presiden terlalu lama, tetapi dalam waktu yang terbatas, semakin banyak kerugian yang kusebabkan, semakin banyak uang yang akan hilang oleh Chen Yuan. Ini bisa dianggap sebagai balas dendam untuk Tuan Muda. Qin Qian memutar matanya, dan sebuah rencana balas dendam besar lahir di hatinya. Jangan berpikir bahwa posisi presiden grup dapat menyuapku, aku tidak akan mengkhianati Tuan Muda dengan mudah. Chen Yuan, kau akan membayar keangkuhanmu. Xiao Yue, keluarlah sebentar, aku ada sesuatu yang ingin kubicarakan dengan Tuan Qin sendirian. Baik, bos. Yue Lingsuang mengangguk, lalu meninggalkan kantor. Dan menutup pintu. Di kantor yang besar itu, hanya Qin Qian dan Chen Yuan yang tersisa. Qin Qian tiba-tiba menjadi gugup. Apa yang ingin dilakukan Chen Yuan? Bukankah seharusnya dia? Seorang bos tiba-tiba mempromosikan bawahan perempuan dengan posisi yang sangat rendah menjadi presiden. Pasti ada syaratnya. Para atasan secara diam-diam mengatur bawahan perempuan mereka, lalu mempromosikan mereka. Fenomena ini sangat umum di tempat kerja. Chen Yuan mungkin memiliki pemikiran seperti itu. Lagi pula, Qin Qian sangat menyadari pesona penampilannya. Ini adalah keuntungannya, tetapi juga akan mendatangkan banyak masalah baginya. Jantungnya mulai berdebar kencang. Chen Yuan tidak berkata apa-apa, namun, ia hanya menatapnya. Jantung Qin Qian hampir berdebar kencang. Jika Chen Yuan benar-benar ingin memperlakukannya, haruskah dia menolak, atau tidak? Jika menolak, posisi presiden pasti akan hilang, dan dia harus membersihkan toilet, dan tugas yang diberikan oleh Tuan Muda pasti tidak akan selesai. Jika tidak menolak, bukankah itu akan memberi Tuan Muda kesempatan? Apakah Tuan Muda masih menginginkannya? Presiden Qin, apa pandangan spesifik Anda tentang perkembangan perusahaan di masa depan? Tanya Chen Yuan dengan santai. Bab 717. Perbarui sesegera mungkin. Tanpa iklan. Benar, bos, saya rasa perkembangan perusahaan saat ini agak stagnan, bahkan sedikit mundur. Struktur perusahaan terlalu besar, dan telah merugi selama 3 tahun berturut-turut. Superstar Group ingin memecahkan kebuntuan. Beban ini, potong dengan satu pisau. Lalu, hancurkan model pengembangan yang sudah ada, ekspor budaya, masuki negara-negara di luar negeri, dan pengaruhi budaya semua negara di dunia. Misalnya, Marvel di Amerika Serikat, idola di Korea Selatan, dan budaya 2 dimensi di Jepang semuanya telah berdampak pada budaya dunia. Perusahaan kita harus menciptakan serangkaian film yang populer di seluruh dunia, dan mengekspor industri hiburan dan budaya ke seluruh dunia. Selain itu,
mengenai jaringan bioskop, saya rasa kita harus meningkatkan investasi. Yang terbaik adalah mengakuisisi jaringan bioskop Kianda dan menjadi unicorn di industri ini. Mentransmisikan budaya nasional dan unsur-unsur oriental ke dunia, saya rasa masih banyak yang harus dilakukan, dan itu pasti akan memimpin tren dunia. Qin Tian mulai berbicara dengan liar. Dia penuh dengan kebodohan, jelas-jelas menyesatkan Chen Yuan. Tampaknya di depanmu terbentang jalan yang lebar dan rencana yang besar. Padahal, siapapun yang sedikit paham industri pasti tahu bahwa omong kosong ini hanya main-main. Sama sekali tidak realistis. Pertama-tama, dari perspektif bioskop. Sumber daya bioskop saat ini sudah berlebihan. Banyak film dengan reputasi bagus dan pasar populer memiliki tingkat kehadiran kurang dari 50%. Bahkan ada yang kurang dari 30%. Jika tidak didukung oleh kawasan bisnis dan memiliki jumlah penonton yang besar, sangat mungkin membuka bioskop akan merugi. Selain itu, ekspor industri budaya dari Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang itu unik. Bukan hanya omong kosong belaka. Dalam lingkungan pasar seperti itu, Qin Tian malah menyarankan Chen Yuan untuk mengakuisisi Kianda Cinemas. Kamu punya terlalu banyak uang dan tidak tahu harus membelanjakannya di mana, kan? Baiklah, menurutku itu masuk akal. Sepertinya memilih Anda sebagai presiden adalah pilihan yang bijak. Tuan Qin, saya percaya pada Anda. Berapapun uang yang Anda butuhkan, saya akan sepenuhnya mendukung Anda. Chen Yuan mengangguk setuju. Ini, Qin Tian terksenjing. Selain tidak tahu apa-apa, dia masih tetap tidak tahu apa-apa. Dia benar-benar tidak menyangka Chen Yuan akan sangat setuju dengannya. Awalnya, aku berpikir, apakah yang kukatakan barusan terlalu kentara? Jelas sekali ada kecurigaan penipuan yang disengaja. Seharusnya dia berbicara lebih halus dan terkendali. Menyusun rencana lebih detail, langkah demi langkah. Siapa sangka Chen Yuan akan setuju? Apakah aku sudah gila? Atau dia yang gila? Bos, sebenarnya begini. Apa yang baru saja kukatakan agak idealis. Masih ada kesulitan besar dalam pelaksanaannya. Dan memangkas bagian perusahaan yang membengkak secara terburu-buru dapat menyebabkan kekacauan di grup. Tidak apa-apa, lanjutkan saja. Karena aku memilihmu sebagai presiden, itu berarti aku mempercayaimu. Kamu memiliki wewenang untuk memberhentikan semua personel di grup. Sekarang, berikan akun pribadimu. Baik, bos. Meskipun aku tidak tahu untuk apa Chen Yuan menginginkan akun pribadinya. Tapi Qin Tian tetap mengirimkannya ke Chen Yuan. Ditambahkan juga WeChat. Ini juga untuk memudahkan kerjasama di masa depan. Ding. Tak lama kemudian, Qin Tian menerima pesan teks di ponselnya. Ding. Rekening Citibank Anda telah menerima 100 miliar yuan. Mata Qin Tian membelalak dan dia hampir jatuh ke tanah di tempat. Dia menghitung angka 0 di belakangnya. Ini, 1000 miliar. Bos, ini. Terkejut. Tercengang. Tak sadar. Benar-benar tercengang. Chen Yuan benar-benar mentransfer 1000 miliar ke rekeningnya begitu saja. Bukankah Anda akan mengakuisisi Kianda Cinemas? Setelah rapat Dewan Direksi berakhir besok, Anda dapat langsung memulai rencananya. Apakah ini terlalu cepat? Apakah Yan selalu melakukan sesuatu dengan begitu bersemangat? Langsung saja, tanpa ragu sedetik pun. Jumlah besar 1000 miliar yuan milik Nima telah ditransfer langsung ke rekening pribadinya, jadi apakah Anda takut dia akan melarikan diri dengan uang itu? Tapi, bukankah kita perlu mengadakan rapat Dewan Direksi dan membahas rencana spesifiknya secara detail? Bagaimana jika beberapa pemegang saham tidak setuju? Jika kau tidak setuju, kau akan diusir. Siapapun yang tidak setuju akan membeli saham mereka sesuai harga pasar. Apa kau perlu aku ajari? Tidak. Qin Tian bodoh. Pernahkah Anda melihat seorang bos perusahaan yang begitu arogan? Akankah para pemegang saham diusir setiap saat? Untuk memahami arti keberadaan pemegang saham perusahaan, selain menghasilkan uang bersama, ada juga pembagian risiko. Jika Anda mengeluarkan pemegang saham, Anda akan menghadapi risiko yang lebih besar. Begitu proyek gagal, kerugiannya tak terukur. Oke, saya tahu apa yang harus dilakukan. Di masa lalu, sebuah proyek yang menelan biaya puluhan miliar dolar mungkin harus melalui banyak diskusi, mengadakan 7 atau 8 rapat pemegang saham, dan mendapatkan dukungan mayoritas sebelum rencana tersebut disetujui secara resmi. Menunggu dana tiba dan kemudian melaksanakan rencana tersebut, mungkin 3 hingga 5 bulan kemudian. Bahkan mungkin menunggu setahun. Chen Yuan hanya membutuhkan 1 detik untuk mengambil keputusan. Kemudian dana akan tiba di rekening Anda. Anda dapat langsung memulai. Efisiensi ini lebih dari 1000 kali lebih cepat. Presiden Yan benar-benar murah hati, tidak heran Yue Ling Xuang mengkhianati Tuan Muda.
Bekerja dengan bos seperti itu, saya khawatir setiap bawahan akan merasa sangat segar. Dan tidak ada kekurangan uang untuk dibelanjakan sama sekali, sebanyak yang kau mau, kau akan sangat dihargai, dan kau memiliki hak yang tak terbayangkan dan dapat mengendalikan ratusan miliar dana. Ini adalah perasaan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Meskipun Tuan Muda sangat menghargai saya hanyalah seorang sekretaris. Ada banyak hal penting yang perlu dilaporkan kepada Tuan Muda. Saya tidak berhak mengambil keputusan secara independen. Mungkin. Qin Tian menggelengkan kepalanya. Saat ini, sepertinya ada sedikit getaran di hatinya. Tapi akan segera kembali normal. Dia telah menerima pelatihan profesional dan tidak akan mudah berkhianat karena godaan tertentu. Chen Yuan sangat ceroboh. Kali ini, dia begitu kacau sampai-sampai celananya pun hilang. Kau pasti akan membayar harga atas kecerobohanmu. Adapun menyumbangkan 1.000 miliar dana untuk melarikan diri, dia tidak berani. Jumlah dana ini terlalu besar. Rasanya Chen Yuan bisa mentransfer uang kepadanya dengan begitu mudah, jadi dia pasti punya cara untuk mengawasi dan menyeimbangkannya. Rumornya, Chen Yuan memiliki kekuatan yang sangat menakutkan di belakangnya. Dia berani menyumbang dan melarikan diri. Aku khawatir dia akan segera menghilang. Memikirkan hal ini, Qin Tian tidak menyarankan Li Jiamu untuk terus melawan Tuan Yan. Perbedaan kekuatan terlalu besar. Baiklah, kau juga keluar. Chen Yuan melambaikan tangannya. Oke bos. Qin Tian keluar dari kantor. Begitu keluar, ia bertemu Yue Lingsuang yang sudah lama menunggu. Empat mata saling bertatap muka. Ada sedikit aura ketegangan di udara. Apakah Yue selalu menungguku? Nada suara Qin Tian sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat. Yah, aku tahu kau tidak akan mudah mengkhianati keluarga Li, seperti aku dulu, tapi aku ingin mengingatkanmu, jangan melakukan hal-hal bodoh, kekuatan bos di luar imajinasimu. Seluruh keluarga besar Li tidak ada apa-apanya di mata bos, dan keluarga Li akan segera hancur. Aku tidak peduli apakah kau menyerah dengan tulus atau berpura-pura tunduk, sebaiknya jangan melakukan gerakan kecil apapun. Gerakan kecilmu itu tidak berarti apa-apa di mata bos. Lakukan sendiri. Yue Lingsuang menepuk bahu Qin Tian. Berbaliklah. Bab 718. Perbarui sesegera mungkin. Tanpa iklan. Sangat bagus. 1.000 miliar tidak meningkatkan popularitas Qin Tian ini, dan dia pasti bisa menghabiskan banyak uang untuknya. Saya harap Anda dapat terus mempertahankan sikap pemberontak Anda. Jika ada lebih banyak agen rahasia seperti ini, bukankah itu ritme pengembalian dana puluhan miliar setiap menit? Setelah Qin Tian dan Yue Ningxuang meninggalkan kantor, Chen Yuan menyalakan komputer. Dia tidak menyangka para penculik akan mengungkapkan isi pikiran mereka. Baik itu Darknet, atau penculik lainnya. Selama Anda berkompromi sekali, Anda akan berkompromi berkali-kali. Jika pihak lain memanfaatkan kelemahan Anda akan dipimpin oleh pihak lain selamanya. Mengambil inisiatif adalah satu-satunya cara. Pertama-tama, Chen Yuan masuk ke akun khusus untuk mendapatkan otoritas manajemen tertinggi dari 10 satelit global. Memiliki 10 satelit pribadi. Itu adalah salah satu kartu truf Chen Yuan. Dia dapat mengunci satelit untuk menemukan jejak Wang Mengmeng. Kemudian menyerang sistem jaringan transportasi AS. Jika dibandingkan dengan avatar Wang Mengmeng, sistem penentuan posisi global terkunci. Ini tidak sulit bagi Chen Yuan. Pertama, karena Wang Mengmeng diculik ke Amerika Serikat, tidak perlu menyelidiki tempat lain. Cukup fokus pada pemantauan Amerika Serikat. Kedua, Wang Mengmeng terbang ke Amerika Serikat, selama dia memantau bandara-bandara utama di Amerika Serikat, mengambil video pengawasan, dan secara bertahap memilihnya, dia dapat lebih lanjut menentukan lokasi Wang Mengmeng. Selama lokasi spesifik terkunci, di bawah pengawasan kunci 10 satelit, Wang Mengmeng dapat segera ditemukan. Chen Yuan sibuk di kantor selama 2 jam. Tidak ada jejak Wang Mengmeng yang ditemukan. Dia memilih semua bandara di Amerika Serikat. Menurut analisis perbandingan potret, tidak ada objek yang cocok sama sekali. Tunggu sebentar, apakah ini? Chen Yuan menekan spasi, dan salah satu dari puluhan video pengawasan di layar komputer berhenti. Dalam gambar tersebut, dia masih tidak menemukan jejak Wang Mengmeng, tetapi dia menemukan sosok lain. Lin Sutong. Wanita dalam gambar itu mengenakan topi yang sangat lebar, menutupi seluruh wajahnya. Sebuah perspektif wajah yang sepenuhnya menghindari pengawasan. Namun, celana jeans biru ketat dan sweater merah muda yang dikenakannya sangat familiar bagi Chen Yuan. Bukankah ini pakaian yang dibelinya untuk Lin Sutong setengah tahun yang lalu? Lin Sutong masih membencinya pada awalnya. Selain itu, dia mengenakan jam tangan Longines, yang juga dibeli oleh Chen Yuan. Lin Sutong sebenarnya membenci jam tangan murahan seperti itu. Karena jam tangan ini, total harganya hanya beberapa ratus dolar.
Dia pikir lebih baik tidak mengenakan jam tangan seperti itu saat keluar rumah. Dia bahkan mengejek Chen Yuan secara langsung. Akhirnya, di bawah bujukan Chen Yuan, dia akhirnya menerima hadiah itu dengan ekspresi jijik. Apakah ini Bandara Internasional McCarran Las Vegas? Benar saja, kelompok elang ini menipu saya untuk bernegosiasi di New York, tetapi mereka menculik saya ke Las Vegas. Ini menunjukkan bahwa tidak peduli apakah negosiasi berjalan lancar atau tidak, mereka tidak berniat untuk membebaskannya, tetapi mereka berniat untuk terus mengancam Chen Yuan dan memaksanya untuk berkompromi tanpa henti. Lin Sutong ada di Las Vegas, jadi Wang Mengmeng seharusnya juga ada di Las Vegas. Mereka berada di pesawat yang sama. Las Vegas, terletak di Nevada, AS. Juga dikenal sebagai Vice City. Ini adalah salah satu kasino internasional paling terkenal di dunia. Ini juga merupakan surga wisata, belanja, dan liburan yang terkenal di dunia. Tentu saja, ini untuk orang kaya. Bagi orang miskin, Anda mungkin bahkan tidak seberuntung anjing. Keinginan akan uang sangat besar di kota perjudian internasional ini. Selama Anda punya uang, Anda adalah orang kaya, dan Anda dapat membeli dan menikmati segalanya. Tidak ada kekurangan wanita cantik di kota ini. Karena tempat di mana orang kaya berkumpul secara alami juga merupakan tempat di mana wanita cantik berkumpul. Setelah Lin Sutong ditemukan di bandara, Chen Yuan mulai menyerang seluruh sistem transportasi Las Vegas. Mencari tempat-tempat di mana Wang Mengmeng dan Lin Sutong mungkin muncul. Pada saat yang sama, ia mulai mengerahkan 10 satelit untuk memantau seluruh kota Las Vegas. Wang Mengmeng dan Lin Sutong akhirnya menghilang di kasino. Sepertinya kasino ini terkait erat dengan Dark Web. Saatnya bertemu kalian. Chen Yuan memikirkannya dengan cermat, dan kali ini dia memutuskan untuk tidak membawa siapapun bersamanya. Pergi ke Las Vegas sendirian. Dan dia tidak berencana pergi dengan gaya angkuh, tetapi bersiap untuk menyelinap masuk. Diumumkan bahwa dia akan pergi ke Amerika Serikat dalam 2 hari. Tetapi dia akan berangkat malam ini. Jangan sampai terlambat. Chen Yuan keluar dari kantor. Sudah lewat pukul 9 malam. Della sepertinya menunggunya di perusahaan. Chen Yuan mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan. Della, kamu bisa bersenang-senang di Shanghai sendiri. Aku masih ada urusan, mungkin aku tidak punya waktu untuk menemanimu. Oke, kalau kamu ada urusan, selesaikan dulu. Aku baik-baik saja sendiri. Della langsung membalas dengan 2 pesan. Sebenarnya, pesan yang terakhir sudah mengisyaratkannya dengan sangat jelas. Ada yang salah dengan dia sendirian di Shanghai. Dia adalah superstar internasional yang mengikutinya dari Yanjing ke Shanghai. Begitu kalian tiba di perusahaan, kalian langsung sibuk dengan urusan kalian sendiri. Berjam-jam lamanya, tidak ada yang menghubunginya. Bukankah ini sedikit kurang ramah? Kamu meninggalkan orang selama beberapa jam, mengabaikan mereka, lalu mengirim pesan acak yang mengatakan kamu ada urusan. Apa yang begitu penting bagimu? Waktumu berharga. Bukankah waktuku juga berharga? Della Hathaway belum pernah diabaikan seperti ini sejak dia terkenal. Untuk sementara, tingkat kesukaan terhadap Chen Yuan menurun drastis. Della Hathaway. Tingkat kesukaan minus 10. Tingkat kesukaan saat ini, 60 poin. Menyadari bahwa tingkat kesukaan Della telah menurun, Chen Yuan terkejut sejenak. Dia segera menyadari masalahnya. Memang benar, dia kurang ramah, dan diabaikan. Della tidak tahu bahwa saudara perempuan Chen Yuan diculik, jadi dia tidak bisa berempati, yang bisa dimengerti. Tetapi bahkan jika dia tahu alasannya, Chen Yuan tidak mungkin membujuknya. Dia memesan mobil dan sudah dalam perjalanan ke Bandara Internasional Hongqiao. Sekitar pukul 10 malam. Chen Yuan naik jet pribadinya dan menuju Las Vegas, AS. Saat ini, tidak ada penerbangan ke Las Vegas. Tetapi dengan jet pribadi, Anda dapat pergi kemanapun Anda mau, dan Anda tidak perlu menunggu penerbangan sama sekali. Chen Yuan merasakan manfaat jet pribadi untuk pertama kalinya. Di pesawat, Chen Yuan mulai menyamar. Setelah beberapa operasi ajaib, Chen Yuan langsung berubah menjadi seorang pria tua berusia 50-an di bawah tatapan bingung pramugari. Kerutan di wajahnya terlihat sangat alami. Sepertinya itu bukan hasil dari usaha yang mudah. Bos, apa yang sedang kamu lakukan? Ya Tuhan, apakah ini penyamaran? Luar biasa. Jika aku tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, aku tidak akan percaya bahwa ini bos, kata pramugari Xiaoli dengan ekspresi terkejut. Ayo kita ke Las Vegas kali ini. Kamu harus merahasiakan identitasku. Saat aku tiba di kasino, aku akan memilih seseorang untuk berpura-pura menjadi selirku, lalu pergi ke kasino untuk berjudi. Kamu hanya perlu berpura-pura saja, tidak apa-apa. Setelah selesai, aku akan memberimu bonus 500 juta. Siapa yang mau berakting denganku?
Saya bersedia, bos, saya bersedia. Pramugari Xiaoli segera berdiri dan berkata. Dengan bonus 500 juta, apalagi bos memintanya untuk berpura-pura menjadi selir, bahkan jika dia benar-benar diminta untuk menjadi selir, dia akan bersedia. Bab 719. Nah, namamu Xiaoli, kan? Kamu. Dengan lambaian tangannya, Chen Yuan langsung memilih pramugari Xiaoli. Bos, saya juga mau. Saya juga mau. Bos, kenapa tidak memberi kami kesempatan? Melihat kesempatan itu begitu cepat berlalu, pramugari lainnya langsung menyesal. Aku ragu-ragu sebentar. Saat itu, aku masih bertanya-tanya apakah pacarku akan marah jika dia tahu. Aku ragu selama 3 detik, dan kesempatan itu direbut oleh Xiaoli. Aku menyesal. Xiaoli juga punya pacar, dia tidak keberatan, apa yang aku keberatan. Xiaoli yang bau dan tidak tahu malu ini, aku takut dia bukan hanya mencoba berpura-pura menjadi selingkuhan, tapi dia benar-benar ingin menjadi selingkuhan bos. Turun dari pesawat. Xiaoli memegang lengan Chen Yuan dengan sangat santai. Seorang pria tua berusia 50-an memegang seorang pramugari berusia awal 20-an, jelas tua dan muda. Tapi teman-teman internasional di bandara tampaknya tidak terkejut. Fenomena ini sangat umum di Las Vegas. Selama Anda punya uang, jangan bilang Anda berusia 50 tahun, Anda berusia 70 tahun, Anda masih bisa menemukan seorang gadis muda. Penampilan Xiaoli mencapai 8,7 poin. Tingginya 1,7 meter. Dia juga seorang pramugari top yang telah diseleksi lapis demi lapis. Hanya dengan melihat penampilannya, dia hampir mencapai level gadis tercantik di sekolah. Penampilan dan postur pramugari umumnya relatif tinggi, apalagi pramugari top seperti dia. Dia benar-benar unik. Di antara 100 pramugari, dialah yang paling cantik. Xiaoli, kemampuan aktingmu cukup alami, apakah kamu pernah belajar akting sebelumnya? Tidak, bos, saya tidak pernah belajar akting. Kalau begitu kamu benar-benar berbakat dalam berakting. Dari sudut pandang profesional saya, kamu hampir tidak membutuhkan bimbingan, dan kamu dapat dengan cepat masuk ke dalam peran. Bahkan banyak aktor senior mungkin tidak dapat masuk ke dalam drama secepat itu. Kamu sangat hebat, teruskan. Baik, bos, saya pasti akan bekerja sama dengan Anda. Xiaoli selesai berbicara. Tangan yang menggenggam lengan Chen Yuan semakin erat. Inilah si perokok terkenal itu. Meskipun sekarang dia terlihat seperti orang tua yang menyamar, tetapi pada dasarnya, dia tetaplah pemuda caebol tampan itu. Dia adalah kekasih impian di hati jutaan gadis. Kali ini di negeri asing, seandainya mungkin untuk memiliki kisah yang tak terlukiskan bersama Yan Zong. Rasanya juga menyenangkan. Setelah kembali ke Tiongkok, semua orang diam-diam setuju bahwa dia masih bisa mendapatkan bonus 500 juta yuan. Memikirkan hal ini, Xiaoli tak kuasa menahan tubuhnya yang rapuh, ia merasa mati rasa di sekujur tubuhnya. Semakin dipikirkan, semakin seru rasanya. Butuh sekitar 15 jam untuk terbang dari Seoul ke Las Vegas. Chen Yuan berangkat pukul 10 malam. Sekarang sudah tengah hari di Tiongkok. Tetapi di Amerika Serikat, saat itu sekitar pukul 10 malam, dan kehidupan malam baru saja memasuki momen yang luar biasa. Malam di Las Vegas jelas lebih seru daripada siang hari. Judi terasa lebih meriah hanya di malam hari. Kasino akan penuh di malam hari. Sudah menjadi kebiasaan di masyarakat untuk bersikap sopan di siang hari dan menjadi penjudi nakal di malam hari. Keluar dari bandara, Chen Yuan memegang lengan Xiaoli dan naik taksi, langsung menuju ke tujuan. Las Vegas Boulevard, juga dikenal sebagai Long Street, atau The Strip dalam bahasa Inggris, adalah tempat yang penuh dengan keseruan dan kemewahan, tempat berkumpulnya hotel-hotel resor mewah dan aula perjudian besar. Taksi berhenti di depan aula permainan terbesar. Sekilas, para wanita cantik di mobil mewah tampak ramai. Meskipun musim telah tiba, hampir semua wanita cantik di aula permainan mengenakan pakaian seksi dan menggoda. Pamerkan lekuk tubuhmu sepenuhnya. Suasananya bahkan lebih panas dan provokatif daripada suasana klub malam. Chen Yuan masuk bersama Xiaoli. Halo, Tuan, apakah Anda perlu menukar chip? Seorang staf layanan bertanya dalam bahasa Inggris dengan wajah hormat. Perlu. Chen Yuan mengangguk. Pelayan mengerti dan membawa Chen Yuan ke tempat penukaran chip. Chen Yuan meraba sakunya. Sial. Aku lupa membawa uangku. Aku keluar terburu-buru sampai lupa membawa kartu bank pribadiku. Baiklah, Xiaoli, apakah kamu punya uang tunai? Petik 2 tanda tanya petik 2. Xiaoli menatap Chen Yuan dengan linglung, seolah-olah dia tidak menyangka Presiden Yan akan memintanya meminjam uang. Sepertinya mereka tidak mendukung Ji Fubao di sini, dan pembayaran kode QR WeChat. Aku lupa membawa kartu bankku. Aku membawa dolar AS, tapi tidak banyak, hanya 1000 yuan.
Xiaoli mengeluarkan $1.000 dari tasnya. $1.000 ini untuk membeli oleh-oleh saat berbelanja. Uang sebanyak itu hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. $1.000 hampir cukup, berikan dulu padaku, nanti akan kukembalikan. Dengan cara ini, $1.000 milik Xiaoli digunakan oleh Chen Yuanzheng dan ditukar dengan chip senilai 1.000 yuan. Chip yang harganya 1.000 yuan per buah. Situasi ini sangat berbeda dari yang dibayangkan Xiaoli. Berdasarkan kebiasaan konsumsi tuan tembakau di Tiongkok di masa lalu, dia tidak akan terkejut bahkan jika dia menukar chip senilai jutaan. Akibatnya, kamu akan bermain dengan 1.000 yuan. Kurasa itu lebih dari 1.000 yuan bagi turis biasa untuk berjudi di Las Vegas, kan? Sistem, aku ingin meningkatkan kemampuan berjudiku. Ding! Karena kemampuan ini belum diperoleh, untuk mendapatkan kemahiran dalam kemampuan berjudi membutuhkan 10 poin peningkatan, dan 50 poin peningkatan dapat meningkatkan kemampuan berjudi hingga level Dewa Penjudi, dan kamu akan tak terkalahkan di dunia jika menang. Dewa Penjudi. Mata Chen Yuan berbinar. Sistem, perkuat aku hingga mencapai level Dewa Penjudi. Ding! Penguatan. Penguatan selesai. Poin penguatan yang tersisa dari tuan rumah saat ini, 60. Kelincahan, 145. Nilai rata-rata orang dewasa normal, 10. Status, melampaui batas tubuh manusia. Sisa hidup, 80 tahun. Keterampilan. Klik untuk melihat daftar keterampilan. Saat ini, Chen Yuan hanya merasa bahwa banyak pengetahuan tentang perjudian mengalir ke pikirannya dengan deras. Sebenarnya, pengetahuan tentang perjudian tidak banyak. Dibandingkan dengan keterampilan medis, peretasan, dan keterampilan lainnya, itu hanya sebagian kecil. Karena hanya ada begitu banyak jenis metode perjudian konvensional. Keterampilan ini tidak rumit, kuncinya membutuhkan bakat. Menguasai permainan hingga mencapai tingkat keterampilan yang luar biasa adalah Dewa Penjudi. Ini juga mencakup beberapa keterampilan 1000 teratas, dan banyak perhitungan probabilitas matematika. Bos, apakah Anda benar-benar ingin menggunakan 1.000 yuan untuk berjudi? Xiaoli bertanya dengan hati-hati. Jangan khawatir, main santai saja. Kamu takut aku tidak akan mengembalikannya? Bos, saya tidak bermaksud begitu. Baiklah, ingat, mulai sekarang, jangan panggil saya bos lagi. Panggil aku suami. Suami, tua. Xiaoli sangat malu hingga hampir menyembunyikan kepalanya di dadanya. Meskipun hanya akting, sungguh memalukan memanggilnya suami. Suami, ada buah-buahan gratis untuk dimakan di sini. Sayang, suamiku akan mengajakmu memenangkan hadiah besar, kata Chen Yuan sambil tersenyum. Bab 720. Hanya berkeliling. Chen Yuan berhenti di meja dadu. Untuk total taruhan 1.000 yuan, dia terlalu malu untuk pergi ke meja. Di meja, taruhan yang berbeda akan memiliki peluang yang berbeda. Taruhan besar atau kecil, peluangnya adalah hingga. Kecuali untuk pengepungan macan tutul. Tebak poin spesifiknya. Jam 4, jam 17, 1 kompensasi 50. Jam 5, jam 16, 1 kompensasi 18. Jam 6, jam 15, 1 kompensasi 14. Jam 7, jam 14, 1 kompensasi 12. Jam 8, jam 13, 1 kompensasi 8. Jam 9, jam 10, jam 11, jam 12, bayar 6. Sejumlah poin tertentu muncul pada 3 dadu, 1 kalah 1. Tebak macan tutul, kalah 24. Ini adalah pembagian peluang di meja. Secara teori, bertaruh besar atau kecil adalah cara termudah untuk menang. Meskipun peluangnya hanya 40,00 banding, probabilitasnya mendekati setengah. Selama bukan macan tutul, probabilitas menangnya mendekati persen. Haruskah aku bertaruh besar atau kecil? Chen Yuan memperhatikan lama, tetapi tidak memasang taruhan. Para penjudi di sekitarnya menunjukkan rasa jijik. Nima hanya punya total 1.000 yuan, kenapa ragu-ragu begitu lama? Melihat penampilanmu yang seperti anjing, kau pria berusia 50 tahun dengan gadis muda berusia awal 20-an, kupikir kau orang kaya. Nima orang miskin. Kenapa tidak bertaruh besar saja? Taruhannya rendah selama 5 putaran berturut-turut tadi, dan yang ini kemungkinan besar akan besar, saran Xiaoli. Bagaimanapun, 1.000 yuan adalah modalnya, dan dia masih berhak untuk memberi saran. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Chen Yuan tersenyum tipis, dan memasang taruhan pada chip di tangannya di angka 17. Suami, tua, kenapa kau bertaruh di angka 17? 17 terlalu besar. Membosankan bertaruh pada angka. Mungkin kita beruntung dan menang. Chen Yuan baru saja selesai berbicara. Semua penjudi bertekad untuk pergi. Tak lama kemudian,
Bandar membuka cangkir dadu. 5, 6, 6, 17 poin. Sial. Kena. Xiao Li tercengang. Sepertinya dia tidak percaya bahwa keberuntungan Chen Yuan begitu bagus. Bisakah dia bertaruh pada angka poin? Kamu bisa menang dengan peluang 50 kali lipat, nasib sial macam apa ini? Tapi sayang sekali dia hanya punya total 1000 yuan dalam bentuk chip. Bahkan jika dia membayar 50, itu hanya dolar AS. Tidak sebanyak yang saya menangkan dengan bertaruh besar dan kecil. Pembayaran akan segera dilakukan. Di tangan Chen Yuan, sudah ada 5 chip lagi senilai 1000 dolar AS, ditambah 1 chip kecil senilai yuan sebelumnya. Kau simpan dulu chip 1000 yuan itu, dan selanjutnya, saatnya menunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya. Setelah jam dadu diguncang, Chen Yuan membuat taruhan yang menentukan. Kali ini, dia bertaruh semua 5 yuan pada 13 poin. Potong, pahat pasir, apakah kau benar-benar berpikir kau bisa menang hanya dengan menekan poin? Kejadian dengan probabilitas rendah seperti ini, tidak mungkin menang untuk kedua kalinya. Seorang pria tua asing mengejek Chen Yuan dalam bahasa Inggris dengan nada menghina. Ketika jam dadu dinyalakan lagi. Seketika itu juga, para penjudi di seluruh meja judi, baik hitam, putih, atau kuning, semuanya kebingungan. 5, 3, 13 poin besar. Kau benar-benar menebak dengan tepat, ini. John, kau telah ditampar, pria Asia ini, mungkin dia seorang master. Setelah menebak angka 2 kali berturut-turut, kerumunan penjudi tiba-tiba bertambah. Bandar melirik Chen Yuan dan mengerutkan kening. Tapi dia tidak banyak bicara. Menebak angka 2 kali berturut-turut sangat jarang, tetapi bukan hal yang tidak pernah terjadi dalam sejarah. Di dunia ini, selalu ada beberapa orang yang beruntung. Kali ini, taruhan dibayar 8 kali lipat. 45 dolar dengan cepat berubah menjadi dolar. Lempar dadu untuk ketiga kalinya. Beli dan pergi. Demi keadilan, Bandar juga akan menjauhkan tubuhnya dari meja judi setelah mengocok dadu, dan tidak diperbolehkan melakukan gerakan kecil, juga tidak diperbolehkan menyentuh jam dadu. Tidak ada perangkat elektronik pada taruhan untuk mengoperasikan jam dadu. Lagi pula, beberapa kasino memiliki cara untuk curang. Semuanya sudah dikatakan dalam film. Jika metode curang seperti itu muncul di dunia nyata, itu akan tampak terlalu murahan. Kasino besar sebenarnya tidak perlu mengandalkan kecurangan untuk menghasilkan uang. Selama tidak ada penjudi yang curang. Dengan algoritma probabilitas, kasino itu sendiri dapat memenangkan uang. Banyak penjudi berpikir bahwa probabilitas menang atau kalah antara mereka dan kasino adalah 1:1. Dalam perjudian normal, jika tidak ada pihak yang dapat berbuat curang, ada peluang persen untuk memenangkan kembali uang dari kasino. Namun, siapapun yang memiliki sedikit akal sehat tahu bahwa probabilitas ini sama sekali tidak mungkin 1:1. Dari perspektif probabilitas itu sendiri, peluang memenangkan uang di kasino sedikit lebih besar daripada Anda. Kemudian, analisislah dari tingkat psikologis permainan. Setelah seorang penjudi memenangkan uang, dia tidak akan pernah meninggalkan kasino sama sekali, dia akan ingin memenangkan lebih banyak lagi. Bahkan dia sendiri tidak tahu berapa banyak uang yang dia menangkan untuk merasa puas. Bahkan jika Anda dapat mengendalikan keinginan Anda kali ini dan pergi setelah memenangkan uang, tetapi jika Anda memenangkan uang kali ini, Anda pasti akan pergi lagi lain kali. Selama Anda masih pergi ke kasino, Anda akan menghabiskan semua uang itu cepat atau lambat. Baik dari segi permainan psikologis maupun tingkat probabilitas, Anda tidak bisa menang di kasino. Inilah mengapa semua orang mengatakan bahwa 9 dari 10 taruhan kalah. Mekanisme kasino tampak adil, tetapi sebenarnya, jika Anda masuk ke kasino, Anda sudah kalah. Kali ini, semua orang sepertinya menunggu Chen Yuan untuk memasang taruhan. Dia mempertaruhkan semua 45 dolar AS dalam bentuk chip di atas meja lagi. Dan itu pada macan tutul. Sial, beneran bisa menang besar, macan tutul. Mustahil, dia tidak mungkin menang 3 kali berturut-turut. Permainan dengan peluang menang rendah seperti ini, sekali kalah saja, semua uang yang dimenangkan sebelumnya akan hilang. Suasana menjadi sedikit suram. Dahi Bandar sedikit berkeringat. Taruhan 45 dolar bukanlah taruhan kecil. 2 kali pertama, berapapun peluang menangnya, paling banter hanya sedikit uang. Jika kalah kali ini, bayar sesuai peluang, dan Anda akan kehilangan 1080 juta dolar AS. Buka. 6, 6, 6, 3 angka 6, macan tutul menang besar. Sial, beneran macan tutul. Bajingan ini juga bisa menang taruhan besar. 80 juta. Dalam 10 menit, taruhan 1000 yuan langsung menang lebih dari 1000 juta chip. Berani-beraninya aku. Mataku sampai silau.
Jika Chen Yuan sendiri membawa puluhan juta chip dan memenangkan lebih dari 1000 juta, semua orang tidak akan begitu terkejut. Tapi masalahnya adalah, Anda hanya memiliki total 1000 chip di tangan. Hanya butuh kurang dari 10 menit untuk memenangkan 1000 juta. Bukankah ini terlalu menakutkan? Sang bandar hampir menangis. Benar-benar menang 3 kali berturut-turut. Kemungkinan untuk ditebak setiap kali sangat kecil. Ini sama sekali tidak mungkin. Kecuali jika dia bisa melihat tembus pandang. Suami, kamu terlalu hebat, 1000 juta, ini 1000 juta, dan itu masih dalam dolar AS. Xiaoli sangat gembira hingga hampir gila. Menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa Chen Yuan memenangkan 1000 yuan dalam bentuk chip menjadi 1000 juta, ini bahkan lebih mengejutkan daripada Chen Yuan membeli jet pribadi senilai miliaran dolar hanya dengan lambaian tangannya. Benar saja, kasino sangat menegangkan. Apa yang Anda mainkan adalah detak jantung. Di bawah tatapan penuh harap semua orang, bandar kasino membayar Chen Yuan 1080 juta chip. Di antaranya ada 10 chip, yang merupakan chip dengan nilai nominal terbesar di kasino Las Vegas, dan 1 chip memiliki nilai nominal 100 juta dolar AS. 10 chip bernilai 1000 juta. Ditambah 8 chip dengan nilai nominal. Ayo, chip ini milikmu. Chen Yuan melemparkan semua chip kecil itu kepada Xiaoli. 80 chip, ditambah biaya 45, total 120 juta dolar AS. Chen Yuan menjanjikan bonus sebesar 500 juta yuan kepadanya, dan dia langsung mendapatkannya, jauh lebih banyak dari itu. Benar saja, Yan selalu menepati janjinya. Hal ini dengan cepat diperhatikan oleh para eksekutif kasino. Bandar judi yang semula bertugas langsung diganti. Semua orang mengira Chen Yuan menerima tawaran yang menguntungkan. Cara memenangkan uang yang tidak wajar ini dapat dengan mudah dicurigai oleh kasino sebagai kecurangan. Tetapi jelas, perjudian yang sebenarnya baru saja dimulai. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.